Novel Cincin Perintah Kaisar Naga edisi 5072 hingga 5080. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Beritahu Tianqi untuk merawat lukanya dengan baik dan jangan berpikir untuk membalas dendam. Kata penguasa paviliun dengan enteng. Tapi, dengan karakter Tianqi, aku khawatir. Tetua Tong sedikit malu. Karakter Tianqi sangat arogan. Sekarang setelah dia menderita pukulan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Jika dia tidak mendengarkan, hapus saja gelar Tianjiao-nya. Dia bukan satu-satunya Tianjiao di paviliun Tianyuan kita. Penguasa paviliun mendengus dingin. Aku mengerti. Tetua Tong mengangguk berulang kali. Istana Sura. Wanita berjubah putih itu duduk tegak di kehampaan, dan di sekelilingnya, aura mengerikan terus menyebar. Kehampaan di sekitarnya, di bawah guncangan aura ini, benar-benar mulai menjadi ilusi. Tidak diketahui berapa lama, wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya. Duar. Kehampaan di sekitarnya meledak seketika, dan badan wanita berjubah putih itu langsung jatuh ke tanah. Selamat, Nona, kamu telah mencapai kultivasi alam tersebar keabadian tingkat ke-8, dan vitalitas yang dikonsumsi telah diisi ulang. Seorang lelaki tua melangkah maju dan memberi selamat kepada wanita berjubah putih. Wanita berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat gembira. Dia telah terjebak di alam tersebar keabadian tingkat ke-7 selama bertahun-tahun. Awalnya, dengan kekuatannya, dia bisa saja pergi ke alam surgawi tingkat ke-3. Namun, untuk menerobos alam tersebar keabadian tingkat ke-7, dia telah tinggal di Istana Sura. Namun selama bertahun-tahun, tidak ada terobosan. Namun, selama perjalanan ke reruntuhan ini, lelaki tua misterius itu secara langsung membuat alamnya melambung, yang membuatnya sangat bahagia. Namun setelah mengetahui bahwa lelaki tua misterius itu pembohong, wanita berjubah putih itu sedikit panik. Jika tidak ada vitalitas, apa gunanya alam yang lebih tinggi? Jadi setelah kembali, wanita berjubah putih itu hanya dapat mengandalkan sumber daya di Istana Sura untuk mengisi kembali vitalitasnya dengan putus asa, sementara kultivasinya yang melonjak turun dengan cepat. Jelas bahwa lelaki tua misterius itu menggunakan semacam sihir kuno, yang hanya membuat kultivasinya melambung untuk sementara. Setelah bekerja keras, wanita berjubah putih itu mengisi kembali vitalitasnya, dan akhirnya wilayahnya mencapai alam tersebar keabadian tingkat ke-8. Kali ini, setelah melihat Tianqi yang sombong, dia tidak perlu takut lagi. Penatua ketiga, aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa Sentian juga datang ke alam surgawi tingkat kedua. Wanita berjubah putih itu bertanya kepada lelaki tua itu. Ya, Sentian mengikuti Mo Qingyun dan sedang menuju ke keluarga Mo. Seharusnya paviliun Tianyuan memberi tekanan pada keluarga Mo. Keluarga Mo tidak punya pilihan selain memanggil kembali Mo Qingyun, tetapi Sentian pergi bersama mereka. Haruskah kita menghentikan Sentian? Bagaimanapun, dia memiliki 2 peti Mahtei dari reruntuhan padanya, dan kita tidak tahu harta apa yang akan ada di peti Mahtei itu. Kata lelaki tua itu. Wanita berjubah putih itu tidak berbicara, matanya sedikit memadat. Pasti ada harta karun di peti Mahtei di reruntuhan, dan wanita berjubah putih itu juga sangat tergoda. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Sentian dan 2 patung prajurit itu, wanita berjubah putih itu sedikit takut. Tetua ketiga juga melihat bahwa wanita berjubah putih itu dalam dilema, jadi dia berkata, Nona, mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Sentian terlebih dahulu? Tidak perlu, mari kita tunggu dan lihat. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, Nona, jika Sentian pergi ke keluarga Mo, dia pasti akan ditemukan oleh orang-orang paviliun Tianyuan, dan paviliun Tianyuan tidak akan membiarkannya pergi. Jika itu terjadi, kemungkinan besar kedua peti Mahtei itu akan jatuh ke tangan paviliun Tianyuan. Wanita berjubah putih itu terdiam, seolah menganalisis pro dan kontra. Nona, jangan pikirkan itu lagi. Kita tidak boleh membiarkan paviliun Tianyuan mendapatkan harta karun ini. Tetua ketiga membujuk. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba berkata, Tetua ketiga, pernahkah kamu memikirkan mengapa Sentian berani pergi ke keluarga Mo? Apakah dia tidak tahu hubungan antara keluarga Mo dan paviliun Tianyuan? Alasan mengapa dia berani pergi ke keluarga Mo adalah karena dia sama sekali tidak menganggap serius paviliun Tianyuan.
Mengapa dia tidak menganggap serius Paviliun Tianyuan? Serangkaian pertanyaan dari wanita berjubah putih itu mengejutkan tetua ketiga. Dia benar-benar tidak memikirkan hal-hal ini. Sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan wanita berjubah putih itu, tetua ketiga tampaknya memahami sesuatu. Nona, apakah sentian ini memiliki seseorang yang mendukungnya, jadi dia tidak takut pada Paviliun Tianyuan? Tetua ketiga bertanya. Seorang pembudidaya alam tersebar keabadian tingkat pertama mampu memasuki reruntuhan alam surgawi tingkat kedua dan bahkan melukai Tianqi. Bahkan lelaki tua misterius itu juga diketahui sebagai pembohong oleh sentian ini. Dengan semua perilaku ini, tidakkah menurutmu sentian ini tidak sederhana? Jika kita dengan gegabah memprovokasi dia dan menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak tersinggung, istana Sura kita akan segera hancur. Wanita berjubah putih itu berkata dengan khawatir. Setelah mendengar ini, tetua ketiga sedikit mengernyit dan berkata, di alam surgawi tingkat kedua ini, kecuali istana Sura kita, siapa yang tidak takut pada Paviliun Tianyuan? Bahkan Aula ke-8 kuil tidak berani memprovokasi Paviliun Tianyuan. Pendukung apa yang akan dimiliki sentian ini? Ada langit di atas langit, dan ada orang di atas orang. Jangankan seluruh alam surgawi tingkat kedua ini juga cukup luas. Mungkin ada beberapa kekuatan yang tidak kita ketahui, kata wanita berjubah putih itu. Tetua ketiga terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Penatua ketiga, beritahu semua orang bahwa jika Paviliun Tianyuan berurusan dengan sentian, kita di Istana Sura dapat membantu sentian, dan mungkin kita bahkan dapat berteman dengannya. Jangan memprovokasi dia, dan jangan memata-matai kedua peti mate itu, tunggu dan lihat saja. Kata wanita berjubah putih itu. Baiklah, aku mengerti. Tetua ketiga mengangguk. Kehampaan alam surgawi tingkat kedua. Dengan getaran kehampaan, sosok sentian dan Mo Qingyun perlahan muncul. Seharusnya ini sudah tidak jauh dari keluarga Mo. Mo Qingyun melihat kehampaan di depannya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Sentian mengangguk dan terbang maju bersama Mo Qingyun. Karena jaraknya tidak jauh, tidak perlu formasi teleportasi. Dia harus tahu bahwa penggunaan formasi teleportasi menghabiskan banyak sumber daya, dan itu bukan untuk penggunaan biasa. Namun, saat mereka berdua terbang, alis Sentian langsung berkerut. Ada apa? Tanya Mo Qingyun. Sentian tidak berbicara, tetapi perlahan mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut ke arah kehampaan di depannya. Saat Sentian melambaikan telapak tangannya, kehampaan di depannya bergejolak seperti riak air. Seseorang ingin mengacaukan kita, kehampaan ini palsu. Kata Sentian dengan wajah serius. Palsu. Mo Qingyun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan membuat kehampaan palsu untuk menipu mereka. Tampaknya tempat ini seharusnya tidak terlalu dekat dengan keluarga Mo, dan sekarang dia tidak tahu di mana itu. Keluarlah, apa yang ingin kamu lakukan dengan menyelinap dan membuat kehampaan palsu? Sentian berkata dengan dingin pada kehampaan. Tidak buruk, kamu bisa melihatnya sekilas. Saat kehampaan perlahan menghilang, wajah dunia yang sebenarnya akhirnya terungkap. Terlihat seorang pria muda mengenakan jubah awan dan muncul dengan seringai di wajahnya. Di belakang pria muda itu, ada 4 pria berpakaian hitam. Kecuali mata mereka, keempat pria berpakaian hitam itu terbungkus kain hitam. Namun, di mata keempat orang ini, tidak ada warna atau emosi, seperti orang mati. Nona Mo, apakah Anda kenal orang ini? Sentian bertanya pada Mo Qingyun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dunia di alam surgawi tingkat kedua sangat luas, dan aku tidak mengenal banyak orang. Melihat bahwa Mo Qingyun tidak mengenal anak laki-laki di depannya, Sentian bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu membuat kehampaan palsu untuk menipu kami? Aku Sangkun dari Istana Sura. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Sangkun. Sentian tertawa terbahak-bahak, namamu, apakah karena kamu memiliki dendam dengan orang tuamu sehingga mereka memberi kamu nama ini? Sentian hampir mati karena tertawa. Sebenarnya ada seseorang yang disebut dengan nama ini. Diam. Namaku Sangkun, bukan Sangkun. Kata Sangkun dengan marah. Aku tidak peduli namamu siapa, apa yang membuatmu menghentikan kami? Sentian bertanya pada Sangkun. Kamu Sentian, kan? Sangkun berkata sambil tersenyum dingin. Apakah kamu mengenalku? Sentian terkejut, kurasa aku belum pernah melihatmu sebelumnya.
Tidak masalah jika kamu belum pernah melihatku, kamu hanya perlu menyerahkan 2 peti mah teh yang kamu dapatkan di reruntuhan. Kata Sang Kun. Sentian mendengar bahwa orang ini datang untuk mengambil peti mah teh itu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu ingin aku memberikannya kepadamu? Sentian mensibir. Tidakkah kamu memberiku muka? Tanyakan saja kepada orang-orang, siapa yang tidak mengenalku, Sang Kun dari Istana Sura. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, maka aku tidak akan bersikap sopan. Mata Sang Kun sedikit menyipit, dan dia berkata dengan niat membunuh. Jika aku membunuh orang ini, apakah Istana Sura akan menimbulkan masalah bagi keluarga Momu? Sentian menatap Mo Qingyun dan bertanya. Mo Qingyun tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, maka kamu harus menjauh. Ketika orang ini mah teh, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Momu. Kata Sentian, hahaha, nak, kamu ingin membunuhku. Tidakkah kamu melihat kebajikan macam apa yang kamu miliki? Kamu hanya seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ketiga, dan kamu berani membunuhku. Aku akan berdiri diam. Bahkan jika aku menjulurkan leherku agar kamu membunuhku, bisakah kamu membunuhku? Sang Kun tertawa dan berkata. Wajah Sang Kun penuh dengan penghinaan, dan dia menjulurkan lehernya tepat di depan Sentian. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu dalam hidupku. Dalam hal ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia mengayunkannya. Cahaya pedang menyala langsung, dan kepala Sang Kun langsung dipenggal oleh Sentian tanpa ragu-ragu. Tuan muda, keempat pria berpakaian hitam itu semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sentian benar-benar berani mengambil tindakan dan membunuh Sang Kun secara langsung. Kalian semua mendengarnya. Tuan muda kalianlah yang berinisiatif membiarkanku membunuhnya. Aku juga penolong yang baik. Untuk biaya bantuanku, aku tidak akan memintamu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menarik Mo Qingyun untuk pergi, tetapi dihentikan oleh 4 pria berpakaian hitam. Salah satu pria berpakaian hitam terkemuka berkata, kamu membunuh tuan muda kami, dan kamu masih ingin pergi. Apakah kamu ingin menemaninya juga? Sentian tersenyum tipis, dan semburan aura mengerikan keluar dari badannya. Aura ini langsung membuat keempat pria berpakaian hitam itu gemetar dalam hati mereka. Merasakan aura Sentian, keempat pria berpakaian hitam itu tidak berani bergerak. Karena mereka tidak yakin bahwa mereka adalah lawan Sentian. Melihat keempat orang itu tidak bergerak, Sentian langsung menarik Mo Qingyun pergi. Saudaraku, tuan muda itu terbunuh. Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Ya, jika kita kembali, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada tuan istana? Pria berpakaian hitam lainnya berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Diamlah, apa yang kamu tahu? Pria berpakaian hitam terkemuka itu mengerutkan kening, orang bernama Sentian ini jelas tidak sederhana, dan kita berempat mungkin bukan lawannya. Kami berempat bersaudara tidak bisa mendapatkan banyak sumber daya di Istana Sura dalam setahun, jadi mengapa repot-repot mempertaruhkan nyawa kami? Ketika kami kembali, kami hanya perlu melapor kepada Nona Tertua, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ingatlah di masa mendatang, laporkan jika ada sesuatu, selama dilaporkan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah mengatakan itu, pria berpakaian hitam terkemuka itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Sentian membawa Mo Qingyun ke keluarga Mo. Mo Qingyun bertanya dengan bingung, Sentian, mengapa kamu berani membunuh orang dari Istana Sura tadi? Mengapa aku tidak berani membunuh? Sentian tersenyum tipis, aku sama sekali tidak menganggap serius Istana Sura. Dia benar-benar ingin merampok barang-barangku. Tentu saja aku harus membunuhnya, dan itu adalah permintaannya sendiri. Jika aku tidak memenuhi permintaan seperti ini, bukankah aku terlalu bodoh? Hei, kamu telah menyinggung Paviliun Tianyuan, dan sekarang kamu telah menyinggung Istana Sura. Aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di alam surgawi tingkat kedua. Mo Qingyun menghela nafas. Aku tidak berencana untuk tinggal di alam surgawi tingkat kedua untuk waktu yang lama. Aku tidak punya masalah untuk pergi ke alam surgawi tingkat ketiga dengan kekuatanku. Aku ingin menerobos alam surgawi tingkat ketiga. Ketika saat itu tiba, tidak ada seorang pun di surga yang berani memprovokasiku dengan mudah.
Berkata Sentian. Sentian tidak punya teman di bawah alam surgawi tingkat ketiga, dan bahkan Tuan Si tidak peduli padanya. Semuanya hanya bisa dilakukan sendiri. Tetapi begitu dia menerobos alam surgawi tingkat ketiga, dia akan memiliki banyak teman di alam surgawi. Iblis angin, iblis darah, hantu iblis. Leluhur pola ilahi, iblis formasi. Ada pula pendeta Tao Wuji, pendeta Tao Huwei. Mereka berdua adalah orang abadi dari kuil Leiyin alam surgawi tingkat keempat. Ada juga Nanbatian, Li Chunfeng, Shen Zian, dan Musa yang ditundukkan di tangga surgawi. Mereka juga uang orang abadi di atas alam surgawi tingkat ketiga, dan mereka berjanji untuk melayaninya selama 300 tahun. Ketika Sentian mencapai alam surgawi tingkat E3, dia tidak perlu terlalu berhati-hati dan menjadi sasaran di mana-mana. Membual. Mo Qingyun memutar matanya ke arah Sentian. Dia tidak begitu percaya bahwa Sentian memiliki kemampuan seperti itu untuk mengenal orang-orang di atas alam surgawi tingkat ketiga. Sentian hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajar bagi Mo Qingyun untuk berpikir bahwa dia sedang membual. Istana Sura. Wanita berjubah putih itu sedang duduk di aula, dan keempat pria berpakaian hitam di depannya berlutut di tanah dengan ekspresi gemetar. Kamu bilang Sang Kun dibunuh oleh Sentian. Wanita berjubah putih itu bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, kami tidak mungkin salah. Pemimpin pria berpakaian hitam itu berkata, Kenapa? Kenapa Sang Kun pergi mencari Sentian? Sepertinya mereka tidak saling kenal. Dan aku juga meminta tetua ketiga untuk memberitahu semua orang, tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggu Sentian. Wanita berjubah putih itu mulai memancarkan niat membunuh, membuat pria berpakaian hitam itu semakin gemetar. Ya, itulah berita yang diterima Tuan Muda Sang Kun dari Paviliun Tianyuan, yang mengatakan bahwa Sentian memiliki harta karun yang diperoleh dari reruntuhan. Jadi, itulah sebabnya dia mengambil tindakan terhadap Sentian. Pemimpin pasukan berbaju hitam berkata dengan hati-hati. Bodoh. Wanita berjubah putih itu sangat marah sehingga dia menamparkan meja di depannya dan langsung menghancurkannya. Nona, tenanglah. Tuan Muda Sang Kun adalah saudaramu. Tetua ketiga melangkah maju untuk membujuk. Aku tidak punya saudara sebodoh itu. Wanita berjubah putih itu sedikit menyipitkan matanya, jelas sekali Paviliun Tianyuan ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Aku tidak menyangka si idiot ini akan tertipu. Siapa di Paviliun Tianyuan yang menghasut Sang Kun? Penatua Tong dari Paviliun Tianyuan yang melakukannya. Dia memberitahu Tuan Muda Sang Kun tentang harta karun Sentian di masa depan. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu buru-buru menjawab. Paviliun Tianyuan ini, sepertinya ingin kita menguji kedalaman Sentian di Istana Sura. Penatua ketiga, kamu cari cara untuk memberi pelajaran kepada tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Beritahu mereka bahwa kita di Istana Sura bukanlah orang bodoh dan tidak mudah diperalat. Wanita berjubah putih itu berkata dengan suara dingin. Nona, sekarang Tuan Muda Sang Kun sudah mati. Jika Tuan Istana keluar dari pengasingan, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, apa gunanya menjelaskan? Dia mati karena kebodohan. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Selain itu, ayahku memiliki lebih dari satu putra. Tidak masalah jika beberapa mati. Wanita berjubah putih itu berkata dengan santai. Meskipun Sang Kun adalah adik laki-lakinya, dia bukan saudara kandung, tetapi anak dari penguasa Istana Sura dan wanita lainnya. Penguasa Istana Sura memiliki lebih dari selusin wanita yang berlatih kultivasi ganda, jadi ada banyak anak yang lahir. Karena wanita berjubah putih adalah yang tertua, memiliki kekuatan tertinggi, dan cerdas, setelah penguasa istana pergi untuk pengasingan, urusan Istana Sura diserahkan kepada wanita berjubah putih. Nona, bagaimana dengan orang-orang ini? Tetua ketiga menunjuk ke empat pria berpakaian hitam dan bertanya. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi tuannya, apa gunanya mereka? Bunuh. Wanita berjubah putih itu melambaikan tangannya, dan keempat pria berpakaian hitam itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan mereka langsung berubah menjadi abu. Hari sudah hampir senja ketika Sentian dan Mo Qingyun memasuki rumah keluarga Mo. Puluhan sosok telah menunggu lama di bawah gerbang dengan balok-balok berukir dan bangunan-bangunan yang dicat. Pemimpinnya mengenakan jubah brokat hitam,
Tetapi alisnya yang seperti pedang dan matanya yang seperti bintang tidak dapat menyembunyikan tatapan sinis di matanya. Itu adalah sepupu Mo Qingyun, Mo Qingchen. Mo Qingyun, kamu masih ingat untuk kembali. Apakah kamu tahu bahwa hanya karena kamu pergi tanpa izin, Paviliun Tianyuan telah memberi tekanan pada keluarga Mo kita? Mo Qingchen melangkah maju, matanya menyapu Sentian, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu membawa kembali seorang pria liar, dan keluarga Mo telah kehilangan muka. Wajah Mo Qingyun menjadi pucat, dan tepat ketika dia hendak berbicara, Sentian telah melangkah maju setengah langkah dan berkata dengan ringan, Mo Qingchen, kan? Sebaiknya kamu berbicara dengan jelas. Kamu pikir kamu siapa? Mo Qingchen berteriak dengan marah, ini adalah urusan keluarga Moku, dan kamu, orang luar, sebaiknya pergi. Setelah Mo Qingchen selesai berbicara, dia menatap Mo Qingyun dengan tajam dan melanjutkan, Paviliun Tianyuan menekan keluarga Mo karena kamu, dan sekarang seluruh keluarga terlibat. Jika bukan karena kamu menggoda, bagaimana mungkin Tuan Tianqi marah? Diam. Ayah Mo Qingyun, Mo Wuji, berjalan keluar ruangan dan mengangkat tangannya untuk menghentikan Mo Qingchen. Ada tatapan rumit di matanya saat dia menatap putrinya. Dengan rasa bersalah dan sakit hati, Qingyun, apakah kamu tahu bahwa Paviliun Tianyuan telah mengirim pesan? Mereka memintamu untuk menikahi Tuan Muda Tianqi dalam 3 hari. Ayah, Mo Qingyun berseru, aku sama sekali tidak punya perasaan terhadap Tianqi. Ini kesepakatan. Kamu jelas-jelas berjanji padaku. Mo Qingchen menyela, cukup. Keluarga telah melindungimu selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka membiarkanmu menikah dengan Paviliun Tianyuan dengan imbalan perdamaian, tetapi kamu membawa pria liar kembali untuk menamparkan wajah keluarga. Mari kita bicarakan tentang orang ini. Mo Qingchen tiba-tiba menoleh ke Sentian, matanya ganas, dia hanya seorang pembudidaya kecil di alam tersebar keabadian tingkat ketiga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Tianqi? Seseorang senior dari keluarga Mo menggema, Patriark, bocah ini berhubungan dengan Nona Qingyun entah dari mana, dan sekarang keluarga tersebut menjadi sasaran Paviliun Tianyuan. Dia harus dihukum berat. Benar sekali, hancurkan saja kultivasinya terlebih dahulu, lalu serahkan dia ke Paviliun Tianyuan untuk meminta maaf. Anggota senior keluarga Mo ini benar-benar mengincar Sentian. Wajah Mo Wuji pucat pasi, dan telapak tangannya mengepal dan mengendur, jelas mempertimbangkan untung ruginya. Melihat ini, Sentian tiba-tiba terkekeh, keluarga Mo dikenal sebagai keluarga terkenal di alam surgawi tingkat kedua, tetapi mereka harus mengorbankan kebahagiaan putri mereka demi perdamaian. Sekelompok pengecut juga layak berbicara tentang integritas. Beraninya kamu, seorang anggota keluarga Mo tingkat tinggi membanting meja dan berdiri, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kamu menjadi liar di keluarga Moku. Wajah Mo Qingchen pucat pasi, dan dia menunjuk Sentian dengan ganas, kemarilah, beri anak bodoh ini pelajaran. 4 pengawal keluarga Mo bergegas keluar dalam sekejap, semuanya adalah pembudidaya alam tersebar keabadian tingkat ketiga, dan bergegas menuju Sentian dengan momentum yang hebat. 4 pembudidaya alam tersebar keabadian tingkat ketiga menargetkan Sentian, yang pasti lebih dari cukup. Sentian, jangan membunuh orang. Mo Qingyun tidak khawatir tentang Sentian, tetapi hanya mengingatkan Sentian untuk tidak membunuh orang. Bagaimanapun, orang-orang ini semua dari keluarga Mo-nya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mo Qingyun, anggota keluarga Mo lainnya semua menatapnya dengan ketidakpuasan. Jelas bahwa maksud Mo Qingyun adalah bahwa 4 pengawal alam tersebar keabadian tingkat ketiga dari keluarga Mo tidak dapat mengalahkan Sentian sendirian. Sentian mengangguk kepada Mo Qingyun, dan kemudian dia melambaikan tangannya tanpa mengangkat kelopak matanya. Duar. Keempat penjaga itu terbang mundur seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang tak terlihat, dan jatuh dengan keras di pilar-pilar aula, meludahkan darah. Apa? Pupil mata Mo Qingchen tiba-tiba menyusut. Dia dengan jelas merasakan bahwa Sentian hanya berada di alam tersebar keabadian tingkat ketiga, bagaimana mungkin? Anggota keluarga Mo lainnya juga terkejut. Sentian hanya berada di alam tersebar keabadian tingkat ketiga, bagaimana dia bisa mengusir 4 pengawal di alam tersebar keabadian tingkat ketiga hanya dengan lambaian tangannya? Mungkinkah orang ini juga akan bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi? Sentian mensibir, beraninya kamu berteriak dengan kemampuan seperti itu. Jika keluarga Mo hanya memiliki hal semacam ini, lebih baik tutup secepatnya.
Kutu kupret. Mo King Sen tidak tahan lagi dan mengambil tindakan sendiri. Dia adalah pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima, seorang jenius di antara generasi muda. Kamu mencari kematian. Mo King Sen sangat marah, dan 3 cahaya putih terbang keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi bilah tajam dan langsung menuju ke pintu sentian. Alam tersebar keabadian tingkat ketiga itu hanyalah seekor semut di depannya, seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima. Dengan pukulan ini, dia ingin melumpuhkan sentian di tempat. Namun, sebelum cahaya dingin itu datang, sentian menjentikkan ujung jarinya, dan energi pedang emas menerobos udara, langsung mencabik-cabik cahaya putih itu menjadi berkeping-keping. Pupil mata Mo King Sen tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, sentian sudah mendekatinya, dan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pisau, dan menunjuk ke tenggorokannya, aku akan memberimu 3 napas untuk meminta maaf kepada King Yun. Kamu berani menyentuhku. Suara Mo King Sen bergetar, tetapi dia masih bertahan. Aku adalah keturunan langsung dari keluargamu. Jika kamu menyakitiku, seluruh keluargamu tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Sentian mengangkat alisnya dan mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya. Mo King Sen tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat dan napasnya sulit. Wajahnya memerah dan dia melihat sekeliling dengan ngeri, tetapi dia melihat bahwa para senior keluarga Mo tampak takut atau memalingkan wajah mereka, dan tidak ada yang berani maju untuk membantu. 3, 2, sentian mulai menghitung. Mo King Sen tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berteriak, aku minta maaf. King Yun, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak memarahimu. Tolong minta dia untuk berhenti. Sentian melepaskan tangannya, dan Mo King Sen terhuyung mundur, memegangi lehernya dan batuk, matanya penuh dengan kebencian. Seluruh hadirin terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa Mo King Sen, seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima, akan tidak berdaya di hadapan Sentian, seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ketiga. Mo Wuji menatap Sentian dengan tatapan yang rumit, pemuda ini sangat kuat, aku ingin tahu dari mana gurunya berasal. Jika Sentian juga memiliki seorang guru di belakangnya, maka keluargamu dapat memanjat pohon besar Sentian dan tidak perlu lagi melihat wajah paviliun Tianyuan. Sentian berkata dengan tenang, tidak ada sekte, tidak ada guru, hanya seorang pembudidaya biasa. Mo Wuji terkejut. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya biasa memiliki kekuatan seperti itu? Anak ini jelas tidak sederhana. Mo King Sen menatap Sentian dengan dingin dan berkata, Paman, dia berani mengambil tindakan di keluarga Mo, dia tidak boleh dimaafkan. Dan King Yun dan dia, cukup. Mo Wuji berteriak, bukankah sudah cukup memalukan? Sekarang aku masih kepala keluarga, bukan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Kemudian Mo Wuji menoleh ke Sentian dan berkata dengan nada lembut, temanku, masalah ini karena kurangnya disiplin yang ketat di keluarga Moku, tolong maafkan aku. Sentian tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak masalah. Aku hanya tidak tahan dengan beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi melemparkan tanggung jawab kepada wanita. Wajah Mo King Sen pucat, tinjunya terkepal, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Karena kamu adalah teman King Yun, sudah larut malam, jadi tinggallah di sini dan biarkan King Yun mengaturnya untukmu. Kata Mo Wuji. Terima kasih, Tuan Mo. Sentian menundukkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Sentian kemudian mengikuti Mo King Yun dan pergi. Mo King Sen, yang sedang melihat keduanya pergi, memiliki tatapan ganas di matanya. Mo King Sen berbalik dan diam-diam datang ke ruang rahasia dan menghancurkan jimat giok untuk mengirim pesan. Setelah beberapa saat, sosok ilusi muncul. Itu adalah Tetua Tong dari Paviliun Tianyuan. Tuan Mo, bagaimana kabarnya? Tetua Tong bertanya dengan senyum sinis. Mo King Sen menggertakkan giginya dan berkata, Mo King Yun sudah kembali, tetapi dia mengikuti seorang pria bernama Sentian. Kekuatan orang ini agak tidak normal. Aku tahu, kamu tidak boleh meremehkan Sentian itu. Kata Tetua Tong. Penatua Tong, apakah kemunculan tiba-tiba orang ini akan memengaruhiku sebagai kepala keluargamu? Mo King Sen bertanya dengan cemas. Seharusnya tidak. Sentian tidak akan tinggal di keluarga Mo selamanya. Selain itu, aku akan datang ke pintu secara langsung dengan Tuan Tianci besok. Kamu hanya perlu. Suara konspirasi itu perlahan-lahan menjadi rendah.
Pada saat yang sama, di kamar tidur Mo Qingyun, dia mulai menyiapkan tempat tidur untuk Sentian. Sentian, sebaiknya kamu pergi secepatnya besok. Mo Qingyun berkata dengan cemas, sepupuku berpikiran sempit, dia pasti akan membalas dendam padamu. Namun, Sentian tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, aku ingin melihat trik apa yang bisa dia mainkan. Tapi, Sentian menyela, jangan khawatir. Setelah besok, tidak ada seorang pun di keluarga Mo yang akan memaksamu untuk menikah. Mo Qingyun tertegun. Entah mengapa, dia melihat jejak hawa dingin yang mendebarkan di mata Sentian. Bahkan jika aku menikah, aku tidak akan memberikan seluruh badanku kepada Tianqi, apakah kamu mengerti? Mo Qingyun menatap Sentian dengan penuh kasih sayang. Sentian mengangguk dan berkata, aku mengerti, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah itu, Sentian menekan Mo Qingyun di bawahnya. Mo Qingyun tidak melawan. Dia telah lama menunggu Sentian, menunggu cinta Sentian. Malam ini berlalu dengan cepat dan lambat. Hingga tak terasa 10.000 untaian kalimat indah terucap tapi tersebar bagaikan 1 juta koin abadi yang dibuang dengan sia-sia. Pada saat ini, baik Sentian maupun Mo Qingyun tidak menyadari bahwa di luar pintu, Mo Wuji berdiri diam. Ekspresinya terkadang sedih, terkadang senang. Keesokan paginya, Mo Wuji memanggil semua pemimpin keluarga Mo ke aula pertemuan. Dia telah memutuskan untuk membiarkan Mo Qingyun mengikuti Sentian, lagi pula, keduanya telah berlatih kultivasi ganda tadi malam. Jika Mo Qingyun dikirim ke paviliun Tianyuan, diperkirakan paviliun Tianyuan tidak akan menghargainya. Ketika Tianqi tahu bahwa Mo Qingyun bukan lagi seorang gadis besar, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Mo. Sentian dan Mo Qingyun juga datang, dan keduanya berdiri di satu sisi aula. Semuanya, aku memanggil kalian pagi ini untuk memberitahu kalian bahwa putriku Qingyun akan bersama Tuan Shen ini. Aku tidak akan mengirimnya ke paviliun Tianyuan, aku juga tidak akan memaksanya untuk menikah dengan Tianqi, pria biseksual itu. Mo Wuji berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua terkejut. Mo Qingyun dan Sentian juga tercengang, terutama Mo Qingyun, dia tidak menyangka ayahnya akan membuat keputusan seperti itu. Mo Qingchen berdiri dan berkata, Paman, tahukah kamu bahwa keputusanmu akan merugikan seluruh keluargamu? Paviliun Tianyuan tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, aku khawatir keluarga Mo kita akan benar-benar menghilang dari alam surgawi tingkat kedua. Bersamaan dengan kata-kata Mo Qingyun yang mengkhawatirkan, anggota senior keluarga Mo lainnya juga angkat bicara. Patriark, ini tidak bisa dilakukan. Kamu harus mempertimbangkan seluruh keluargamu. Apa yang salah dengan wanita tertua pergi ke paviliun Tianyuan? Lebih baik daripada orang asing ini. Semua orang di keluarga Mo menghentikannya. Wajah Mo Wuji sangat jelek. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar anggota senior keluarga Mo ini telah disuap oleh Mo Qingchen dan mengikuti keponakannya. Baiklah, jangan bahas itu sekarang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika Qingyun dikirim ke paviliun Tianyuan tidak akan menginginkannya. Tadi malam, Qingyun telah berlatih kultivasi ganda dengan Tuan Muda Shen. Sekarang dia adalah wanitanya Tuan Muda Shen. Mo Wuji berkata sambil melambaikan tangannya. Ketika Mo Qingyun mendengar ini, wajahnya memerah. Sentian juga sangat malu. Dia tidur dengan putri orang lain, dan ayahnya tahu tentang itu di luar. Keluarga Mo semuanya terkejut, dan mereka semua tampak panik. Jika mereka membuat paviliun Tianyuan marah, mereka tidak akan mampu menahan amarah paviliun Tianyuan. Tepat ketika keluarga Mo berdebat di aula pertemuan. Di sebuah ruangan di paviliun Tianyuan, Tianqi masih terluka dan belum pulih sepenuhnya. Tetua Tong mengeluarkan botol porselen dan melemparkannya. Minumlah pil ini, itu akan baik untuk lukamu, kata Tetua Tong. Penatua Tong, sekarang Sentian bersama Mo Qingyun, mereka semua ada di keluarga Mo, apa yang harus kita lakukan? Tianqi bertanya sambil membuka botol porselen dan menuangkan pil ke dalam mulutnya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita akan pergi ke keluarga Mo untuk meminta penjelasan, kata Tetua Tong. Tapi bukankah Tuan Paviliun mengatakan bahwa kita tidak bisa berurusan dengan Sentian lagi? Kalau tidak, aku akan kehilangan gelarku sebagai seorang jenius. Meskipun Tianqi sedang murung dan telah membunuh banyak orang,
dia tetap menaati perintah penguasa paviliun. Dia tidak berani menentang keinginan penguasa paviliun. Mata tetua Tong dipenuhi dengan niat membunuh, kita hanya akan mendatangi keluarga Mo untuk mencari keadilan. Kita tidak akan repot-repot dengan Sentian. Jika Sentian mengambil inisiatif untuk berdiri, itu bukan salah kita. Mari kita bawa lebih banyak orang bersama kita. Tidak apa-apa jika Sentian berperilaku baik, tetapi jika dia berani mencampuri urusan keluarga Mo, maka kita akan menyelesaikan semua dendam baru. Dan lama bersama-sama. Oke. Tianqi mengangguk. Aula pertemuan keluarga Mo. Mo Wuji tampak dingin dan ingin membubarkan semua orang dengan paksa. Tidak perlu melanjutkan pertemuan ini. Namun, saat Mo Wuji hendak berbicara, langit di luar aula pertemuan keluarga Mo tiba-tiba menjadi gelap, dan lebih dari selusin sosok berjubah abu-abu muncul bagaikan awan gelap. Tetua Tong yang memimpin berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapan matanya yang sinis mengamati semua orang di aula, dan akhirnya tertuju pada wajah Mo Wuji. Pupil mata Mo Wuji tiba-tiba mengecil, jakunnya berguling saat dia melangkah 2 langkah ke depan, sol sepatunya mengeluarkan suara keras saat bergesekan dengan lempengan batu biru. Dia mengangkat tangannya dan membungkuk dengan upaya untuk tetap tenang, tetapi suaranya bergetar tanpa terasa, Penatua Tong dan Tuan Muda Tianqi, aku merasa terhormat atas kedatangan kalian di sini. Rumah sederhana keluarga Mo merasa terhormat. Semoga rumahmu yang sederhana ini dihormati. Tetua Tong mensibir, dan embusan angin bertiup saat lengan bajunya berkibar, tiba-tiba menyela kata-kata Mo Wuji. Dia muncul di udara, dan setiap langkahnya seakan-akan menginjak jantung Mo Wuji. Mo Wuji, kamu keluarga Mo benar-benar pemberani. Tianqi mengikutinya dari dekat, wajahnya sehitam bila pisau beracun, menatap Mo Qingyun dengan tatapan mata yang nyaris menusuk. Luka yang dideritanya dari Sentian masih terasa sakit, dan matanya merah karena amarahnya. Mo Qingyun, kamu hebat. Mo Wuji berkeringat deras. Dia melihat sekilas putrinya bersembunyi di belakang Sentian dan menggertakkan giginya. Penatua Tong, masalah ini. Ada kesalahpahaman. Salah paham. Tetua Tong tiba-tiba mengangkat tangannya, dan aliran kekuatan spiritual berubah menjadi cambuk panjang dan mencambuk pilar kuil, menyebabkan kerikil beterbangan dan semua orang mundur karena terkejut. Dia menunjuk ujung hidung Mo Wuji dan berkata, apakah pertunangan dengan paviliun Tianyuan bisa disalahpahami? Izinkan aku bertanya, apakah Mo Qingyun berlatih kultivasi ganda dengan pria liar ini? 3 kata terakhir menghantam aula bagaikan palu berat, dan para pemimpin keluarga Mo langsung geram. Mereka tidak menyangka paviliun Tianyuan juga dengan cepat tahu tentang ini. Mata Mo Qingsen berkedip, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil setengah langkah maju, senyum sinis muncul di sudut bibirnya. Wajah Mo Wuji sepucat kertas. Dia terhuyung mundur setengah langkah, mengepalkan tinjunya erat-erat di balik lengan bajunya untuk mencegah dirinya jatuh. Dia tidak berani menatap Mo Qingyun, tetapi harus berbicara, memang benar. Tapi Penatua Tong, ini adalah keinginan putriku sendiri, dan keluarga Mo tidak dapat menghentikannya. Tidak bisa menghentikannya. Tianqi sangat marah, dan bola api biru mengembun di ujung jarinya. Wanita Tianqi ku telah ditiduri oleh orang lain, dan kamu bilang aku tidak bisa menghentikannya. Api menghantam tanah dengan bunyi bang, dan langsung membakar lubang hangus. Hari ini aku akan membuat keluarga Mo menghilang. Perkataan Tianqi membuat semua orang di keluarga Mo gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa paviliun Tianyuan benar-benar marah, kalau tidak, begitu banyak master tidak akan datang. Mo Qingsen berdiri dan berkata, Tuan Tianqi, tenanglah. Masalah ini sepenuhnya dilakukan oleh Mo Wuji sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Mo lainnya. Tapi dia adalah kepala keluarga Mo. Jika dia memintamu untuk menyerang paviliun Tianyuanku, apa kamu tidak akan mendengarkannya? Tetua Tong bertanya pada Mo Qingsen. Kedua orang itu jelas-jelas menyutradarai dan berakting dalam drama mereka sendiri. Mereka tahu latar belakang masing-masing, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mo Qingsen menoleh dan menatap Mo Wuji, tatapan matanya penuh dengan kekejaman. Paman, kamu tidak punya cara untuk mengatur keluarga, dan kamu telah membiarkan putrimu merusak reputasi keluarga Mo, dan kamu bahkan telah mengabaikan keselamatan keluarga, jadi aku hanya bisa membunuh kerabatku demi keadilan. Sekarang, biarkan aku menjadi kepala keluarga Mo. Begitu pernyataan ini dibuat, separuh senior keluarga Mo menyetujuinya.
Mo Qingchen telah menyuap orang-orang ini secara diam-diam sejak lama, dan sekarang saatnya telah tiba, mereka langsung menyerang secara berkelompok. Tindakan kepala keluarga ini sungguh tidak pantas. Keluarga Mo tidak dapat dihancurkan oleh dia sendiri. Silakan minta kepada Tuan Tianqi untuk membuat keputusan bagi keluarga Mo. Beberapa senior keluarga Mo berteriak. Mo Wuji membelalakan matanya, menatap wajah-wajah yang dulu tunduk padanya tetapi sekarang penuh pengkhianatan, dan dia merasa pusing. Dia terhuyung dan berpegangan pada pilar aula, kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Kalian benar-benar, ayah. Mo Qingyun berseru dan ingin melangkah maju tetapi ditarik dengan lembut oleh Sentian. Dia menoleh ke arah Sentian, namun melihat bahwa dia tampak tenang, bahkan ada sedikit seringai di sudut bibirnya. Sentian telah lama mengetahui bahwa Mo Qingchen pasti berhubungan secara rahasia dengan Tetua Tong dan yang lainnya, dengan tujuan merebut posisi Patriark. Apakah kamu sudah selesai? Sentian akhirnya angkat bicara, sorot matanya penuh dengan penghinaan. Sekelompok badut, beraninya kalian mempermainkan mereka. Kamu sudah membicarakan ini, kan? Kenapa kamu berpura-pura munafik? Dan kalian berdua jenderal yang kalah, mengapa kalian tidak belajar dari kesalahan kalian? Perkataan Sentian mengejutkan semua orang di keluarga Mo. Terutama Mo Qingchen, dia tidak tahu bahwa Sentian telah mengikuti Tetua Tong untuk bertarung melawan Tianqi. Dan tampaknya Sentian telah mengalahkan mereka berdua. Pupil mata Tetua Tong tiba-tiba mengecil dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Kekalahan yang dideritanya di tangan Sentian masih segar dalam ingatannya. Melihat aura yang melonjak di sekelilingnya, dia benar-benar merasakan tekanan seolah-olah dia sedang menghadapi gunung. Namun, karena dia pikir selusin master yang dia bawa hari ini semuanya adalah master alam tersebar keabadian tingkat kelima, dia menggertakkan giginya dan mensibir, Sentian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan pavilion Tianyuanku sendirian? Meskipun mereka tahu bahwa Sentian mampu bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Sentian jelas bukan tandingan mereka. Bahkan seekor harimau pun tidak dapat melawan jumlah. Bertarung. Sentian mengangkat alisnya dan menjentikkan ujung jarinya. Cahaya keemasan melewati telinga Tetua Tong dan memotong sehelai rambut putihnya. Hanya mengandalkanmu, dasar sampah. Tianqi sangat marah, bunuh dia untukku. Sebelum dia selesai berbicara, lebih dari 10 sosok menyerang pada saat yang sama. Segala macam aura mengerikan menghantam Sentian seperti hujan badai, dan seluruh aula pertemuan langsung berubah menjadi abu. Wajah Mo Qingyun memucat, dan tanpa sadar dia ingin menerjang maju, namun ditahan oleh Mo Wuji. Dia tahu jika Mo Qingyun menyerbu maju, dia akan mati sia-sia. Sekarang, biarkan itu tergantung pada kekuatan Sentian sendiri. Terlihat cahaya keemasan muncul di sekitar Sentian di beberapa titik, dan kemudian sisik emas menutupi seluruh badan Sentian. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan telah diaktifkan. Pada saat yang sama, dua aliran kabut hitam keluar dari badan Sentian dan langsung berubah menjadi dua prajurit. Kedua prajurit itu memegang pedang besar dan langsung menebas aura kekerasan itu. Aura yang hilang itu menghantam Sentian, namun Sentian tidak bersembunyi atau menghindar, dan tetap teguh seperti batu. Bagaimana ini mungkin? Mo Qingchen tertegun dan tanpa sadar melangkah mundur, namun bertemu dengan tatapan dingin Tianqi. Tetua Tong mengerutkan kening dan merasa makin takut. Selusin atau lebih pembudidaya alam tersebar keabadian tingkat 5 tidak bisa menggoyahkan Sentian sama sekali. Terutama kedua patung prajurit ini, mereka terlalu keterlaluan. Melihat ini, badan Mo Wuji sedikit gemetar karena gembira. Dia sudah lama melihat bahwa Sentian luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia begitu hebat. Dan tampaknya dia telah membuat taruhan yang tepat. Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Sentian mensibir dan mengangkat tangannya dan melambai ringan. Hembusan aura tiba-tiba menyebar dan menyerbu ke sekeliling bagaikan air pasang. Para master pavilion Tianyuan yang mengepung mereka didorong menjauh oleh tangan raksasa tak terlihat dan terlempar mundur satu demi satu. Saat para master pavilion Tianyuan itu terbang mundur, dua orang prajurit juga melompat. Lebih dari selusin master dari pavilion Tianyuan mengikuti kedua patung prajurit itu untuk bertarung bersama. Namun, begitu pertempuran dimulai, lebih dari selusin master dari pavilion Tianyuan merasakan tekanan. Bagaimanapun, kedua prajurit ini tidak hidup,
tidak punya pikiran, dan tidak takut mati. Diiringi teriakan, para Master Paviliun Tianyuan mulai berjatuhan satu demi satu. Bersambung.